Kalau dibilang misi khusus atau pengen nyampein message, sebenarnya sih aku juga, ya mungkin boleh dibilang aku juga pengen mengajak pembaca itu untuk lebih nggak menerima bulat-bulat aja sih kalau kita baca sesuatu atau menerima berita sesuatu. Hai Changemaker, selamat datang di podcast Check-in with Changemaker. Dan di episode 8 kali ini, kita bakal ngobrol-ngobrol tentang lika-liku perjalanan menjadi seorang komikus. Dan mungkin kita bakal mengungkit sedikit tentang isu literasi yang ada di Indonesia. Apalagi sekarang kan masih banyak banget nih orang di Indonesia yang mungkin belum melek akan membaca. Dan kita bakal ngobrolin kedua hal tersebut bersama Kak Iskandar dari tim Komik Fakta. Halo Kak Iskandar. Thank you banget ya buat kesempatannya untuk ngobrol-ngobrol sore ini. Jadi perkenalkan, namaku Iskandar, lengkapnya Iskandar Salim, dan aku ini senang gambar dan kadang-kadang suka ngeluarin unek-unek gitu ya lewat komik strip yang namanya Komik Fakta. Jadi Komik Fakta ini bisa dibaca di medsos seperti Instagram, Facebook, dan juga Twitter sih. Oke. Boleh nggak sih Kak cerita dikit nih tentang Komik Fakta itu sebenarnya apa? Jadi Komik Fakta ini sendiri sebenarnya satu produk kali atau apa yang sebenarnya terjadi secara nggak sengaja gitu. Jadi itu aku mulai bikin tahun 2015, kurang lebih bulan Juni. Itu karena awalnya aku iseng, jadi gambar-gambar, menanggapi hal-hal yang di sekitar gitu ya, di sekitarku. Terus iseng-iseng gambar, aku posting di medsos. Ternyata mulai viral, banyak yang mulai add akun pribadiku gitu ya. Tapi karena aku merasa yang harus memisahkan sih antara yang pribadi dan yang bisa dilihat oleh publik, akhirnya aku create satu account terpisah yang namanya juga sebenarnya nggak benar-benar aku pikirin harus dinamai apa gitu kan. Nggak ada filosofi atau apa tertentu di balik. Aku secara iseng ya aku pilih aja komik namanya Fakta gitu kan. Dan aku pun mulai mengupload gambar-gambar komik isengku itu ke akun itu. Ternyata in the process lumayan sih, beberapa mulai viral, mulai banyak yang ngikut gitu kan, mulai banyak yang jadi follower dan sebagainya, dan terus berkembang. Nggak nyangka sih bahwa sesuatu yang dimulai dari iseng-iseng itu bisa jadi seperti sekarang gitu. Ngomongin juga nih tentang konten yang dibuat, kan aku juga sempat buka-buka nih Kak, lihat-lihat kontennya Komik Fakta. Terus menurutku kebanyakan tuh banyak cerita-cerita yang satir ya. Sebenarnya ada nggak sih yang sebenarnya pengen Kak Iskandar sampaikan melalui hasil komiknya itu kepada audiensnya? Ya, memang sebagian besar Komik Fakta itu apa yang aku sampaikan itu memang lewat gaya-gaya lebih ke sarkas atau satir kayak gitu ya. Iya. Karena itu juga satu cara untuk tidak terlalu frontal menanggapi hal-hal yang, terutama hal-hal yang lebih sensitif sih. Jadi aku pilih pendekatan yang lebih satir dengan konteks yang sebenarnya dipahami ya oleh pembaca juga sih secara. Jadi aku nggak perlu build lagi nih backstory-nya kayak gimana, aku langsung masuk gitu, memanfaatkan isu yang memang lagi hot, terus ya aku bikin dalam bentuk satir. Nah, yang sebenarnya sih aku nggak secara khusus ya bahwa ingin menyampaikan message tertentu ke pembaca gitu. Sebenarnya lebih ke aku menanggapi hal-hal yang di sekitarku gitu ya, entah itu hal sosial, politik, atau pop culture. Biasanya nanti kan ada pembaca yang mereka punya pikiran yang sama. Oh iya, ini mewakili pikiranku nih, mewakili pikiran gue juga pikirannya sama nih kayak gini. Nah, dengan sendiri kan itu akan menarik orang-orang yang satu pemikiran gitu kan, yang merasa terwakili suaranya gitu lewat komik yang aku bikin gitu kayak gitu. Kalau dibilang misi khusus atau pengen nyampein message, sebenarnya sih aku juga, ya mungkin boleh dibilang aku juga pengen mengajak pembaca itu untuk lebih
lebih nggak menerima bulat-bulat aja sih kalau kita baca sesuatu atau menerima berita sesuatu. Kita belajar untuk exercise untuk mengolah dulu ya, atau mencari tahu atau membandingkan berita ini benar nggak gitu ya. Ini hoax atau enggak gitu ya. Terus ada mungkin ujaran-ujaran tertentu yang kebencian dan sebagainya, kita filter dulu gitu, jangan terlalu gampang percaya kayak gitu. Sebenarnya sih kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya dari aku sendiri, sebenarnya kalau gimana supaya orang gemar membaca lagi, nggak ada yang khusus sih sebenarnya. Itu balik lagi ke interest masing-masing. Tapi kalau aku sendiri sih, pada dasarnya aku baca apa aja, mulai dari komik medsos seperti yang punya teman-teman ya, kayak kostum komik atau komik politik misalnya. Ada juga Mice ya kan, karena yang komik si Mice itu juga aku suka karena itu kurang lebih satu itu dengan komik fakta juga. Dan aku juga suka ilustrasinya si Mas Kendra Paramita. Dia bisa banyak bercerita tanpa ada kata-kata, malah lebih ke visual ilustrasi yang menurut saya brilian banget gitu eksekusinya. Nah, terus ada juga komiknya Sheila's Playground. Itu aku suka gitu ya, karena ceritanya juga tentang keseharian dan sebagainya kayak gitu. Oke, berarti bisa ya Changemaker coba cari ya mungkin komik yang sesuai interestnya gitu. Ya, menurut saya sih yang harus sesuai dengan interest sih. Bahkan apakah itu ke platform webkomik yang ada juga kan bisa ya. Apakah ke medsos juga bisa. Yang sekarang kan serba digital tuh. Jadi aksesnya udah lebih gampang sih sebenarnya. Tapi tentu saja ya kalau yang memang harus bayar ya bayar. Iya, nggak boleh. Kita support lah. Iya. Ya, maksudnya sebenarnya sih kalau gimana meningkatkan literasi juga berarti kan konten komik itu harus bisa sustain dan harus banyak kan ya, supaya menumbuhkan juga orang untuk baca. Nah, jadi ya dari pembaca juga harus support lah, maksudnya para komikus ini gitu untuk bisa terus sustain berkarya gitu. Iya, betul banget nih. Oke, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih Kak. Sekarang waktunya kita untuk main games biar lebih fresh gitu. Oke, jadi nama gamesnya ini tebak gambar atau karya dari komikus yang ada di Indonesia. Yang pertama, gambar ini siapa? Mice Cartoon. Komikusnya Kak? Mas Mice. Ya, sama Benny Rasmani. Iya, Benny ya. Mirsad. Iya, ini Mirsad. Komik ini ternyata juga udah diproduksi ya sejak tahun 2003 dan memang selalu tampil di harian komik minggu ini. Komik yang banyak disenangin juga kan ini waktu dulu itu banyak. Ini yang paling mungkin buat kita yang belakangan datang, ini yang jadi mungkin salah satu pionir, atau bukan pionir sih tapi landasan sih tempat kita. Tai Lalat ya, dari Palik ya, Mas Palik ya, Mas Fadli Mursid ya. Oke. Dan ternyata komik Tai Lalat ini juga pernah kolaborasi dengan band internasional Coldplay. Waktu itu lagi merilis single terbaru yang Higher Power ya. Keren banget. Oke, lanjut. Wah, ini lagi trending di kalangan sekarang. Iya. Bentar, si Naufal Faridu Razak. Iya, betul. Dan ternyata dan keren ini juga dibuat animasi berjalan. Dan si Naufal ini juga salah satu pengisi suara dari si Naufal dengan adiknya juga kan, Nadia Rifat, pengisi suara Cute Girl. Iya. Oke, lanjut. Komik gak jelas, ini Jasmine. Ya, aku tahu. Punya si Jasmine Surkati. Ini karakternya tuh emang lebih kayak have fun gitu ya, bukan yang serius banget. Bagus kok, ini aku suka. Oke, yang terakhir. Ya, ini kostum dari malah aku lupa, nanti dimarahin lagi sama dia. Aku malah lupa siapa ya kostum. Ya, nyerah Kak. Bentar, aku kenal orangnya, kenal banget soalnya satu grup WA, tapi kok mendadak blank gitu.
Haryadi. Iya. Untung bisa, kalau enggak aku dimarahin. Oke nih, mungkin pertanyaan terakhir nih Kak. Menurut Kak Iskandar, dunia yang lebih baik itu seperti apa? Mungkin bukan dunia sih ya, Indonesia ya. Let's say katakanlah lebih skalanya lebih kecil Indonesia. Indonesia itu kan majemuk banget ya. Majemuk banget gitu, orang dari berbagai golongan dan sebagainya. Mungkin Indonesia akan bisa jadi lebih baik kalau kita respect gitu ya, atau menghargai bahwa biarpun kita beda gitu ya, bahkan ada yang mungkin beda banget gitu, entah secara budaya, secara ideologi dan sebagainya. Tapi semakin kita meluaskan pergaulan atau pertemanan dengan orang yang berbeda-beda itu, ya mudah-mudahan ya Indonesia bisa jadi tempat yang lebih baik gitu. Kita respect perbedaan itu, dan tapi kita juga sadar bahwa sebenarnya kita punya kesamaan yang dasar gitu. Ya hal-hal yang tadi aku sebutin tadi. Itu sih. Oke, berarti memang harus selalu ini juga ya, respect juga sama orang lain juga gitu. Ya mungkin kesimpulan yang paling gampangnya ya bergaullah yang luasnya. Iya. Ya dengan siapa aja sih. Nanti kita akan lihat bahwa pada dasarnya semua orang menginginkan yang sama. Hal-hal baik yang sama. Itu sih. Iya. Ini keren sih pesan dari Kak Iskandar. Oke, terima kasih banyak ya buat Kak Iskandar yang udah luangkan waktunya nih untuk hadir dan sharing banyak banget tentang komik juga di podcast ini. Thank you Anya dan Changemaker buat kesempatannya ya. Ya, semuanya sehat-sehat selalu. Semoga dengan hadirnya Kak Iskandar di sini, Changemaker di luar sana juga yang mungkin punya hobi menggambar atau membuat komik bisa jadi semakin semangat untuk menggapai apa yang kalian pengen gitu. Dan untuk episode selanjutnya kita kedatangan siapa ya? Yuk kasih ide-ide keren kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan jangan lupa untuk selalu nonton dan dengar podcast Check In with Changemaker bersama untuk dunia yang lebih baik.